Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Ikhwatal iman yang saya hormati dan saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang dicurahkan untuk kita semua. Teriring salawat dan salam untuk Nabi tercinta alaihi salatu wassalam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita tetap setia dan istiqamah mengikuti mereka semua dengan cara yang baik sampai kita semua dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jemaah sekalian yang saya hormati, sering kita sampaikan bahwa untuk meraih ilmu dan juga mengamalkan ilmu, dia butuh kepada adanya ghirah, hamasah, adanya semangat yang tinggi. Kalau semangat tersebut tiada atau hilang, berat untuk kita mengharapkan seseorang betul-betul sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan dalam mengamalkan ilmu. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, al-ilmu wal-amalu taw'aman ummuhuma uluwul himmah. Ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar yang ibu dari keduanya adalah uluwul himmah, yaitu semangat yang ulu, yang tinggi. Kalau orang tidak memiliki semangat, tidak memiliki jiddiyah, maka susah untuk kita harapkan dia mendapatkan ilmu, dan susah kita harapkan dia untuk bersemangat di dalam mengamalkan ilmu. Sebaliknya, kata beliau, wal jahlu wal batalatu taw'amani ummuhuma itharul kasal. Kebodohan dan batalah, pengangguran, nganggur, mager, itu juga dua bayi kembar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Itu juga dua bayi kembar. Ummuhuma itharul kasal. Yaitu ibu dari keduanya, bodoh dan pengangguran ini, malas-malasan ini, maksudnya pengangguran ini, itu adalah ibu dari keduanya adalah mengedepankan kasal. Apa kasal jemaah? Malas, gitu kan. Yang Nabi kita alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah dari sifat kasal. Bahkan itu jadi rentetan doa atau zikir pagi dan petang kita. Nabi minta perlindungan dari ajaz, lemah, dan minta perlindungan dari kasal, rasa malas. Padahal kalau kita lihat Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mensinyalir agar kita itu jangan lemah, jangan malas. Apa kata Allah ketika memerintahkan kepada Yahya alaihissalam dengan firman-Nya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, gitu. Wahai Yahya, khudhil kitaba biquwwah,
Ambillah Taurat itu, kitab maksudnya di sini Taurat, itu biquwah. Bukan maksudnya cuman mikul doang, enggak. Ya, mempelajarinya, mengamalkannya, itu makna khud, ambil Taurat itu biquwah. Berarti bukan dengan lembek-lembek, males-malesan, nganggur-ngangguran, ya, lebih ya enjoy dengan HP dibandingkan ya ilmu, dibandingkan amal. Apatah lagi kita sekarang sedang berada di bulan 10 awal bulan Dzulhijjah yang banyak dianaktirikan oleh sebagian kaum muslimin, bahkan kebanyakan kaum muslimin menganaktirikan bulan 10 awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah menurut sebagian ulama tafsir itu bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah tersebut. Wal fajri wa layalin ashur. Walaupun ada khilaf di antara ulama, apakah layalin ashur di sini yang dimaksud 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir, malam 10 terakhir, maksud 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Jadi ibu dari kebodohan dan batalah adalah kesal, malas. Ya. Malas. Maka kita berusaha juga sekali lagi yang mencintai SWT untuk berlindung kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, berlindung dari sifat ajiz dan malas. Karena dua penyakit ini tidak akan bisa menjadikan kita maju, tidak akan menjadikan kita memiliki peningkatan dalam ilmu, dalam amal. Karena kasal, itharul kasal, lebih mengedepankan kasal. Kita akan melanjutkan biidznillah pelajaran kita dari kitab ya, Riyadhun Nadhirah. Kita akan bacakan ucapan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, itu penjelasan beliau terkait hadis yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya tentang seseorang laki-laki atau dalam sebagian riwayat perempuan yang meninggal, yang biasa membersihkan masjid, meninggal di malam hari kemudian dikuburkan di malam hari. Kemudian Rasulullah SAW menegur mereka kenapa nggak ngasih tahu. Ya, masih pembahasan kita tentang kegelapan di dalam kuburan, zulmatul qabr. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis tersebut. Dia berkata rahimahullah, kanat taqumul masjida, adalah perempuan tersebut yang berkulit hitam, ya, sauda, imra'atun sauda. Adalah perempuan tersebut, kata Syekh, ya, membersihkan masjid dari kotoran-kotorannya, ya. Ya'ni tunadhifuhu, maksudnya adalah beliau, wanita itu membersihkan masjid. Wa tuzilul qumamata, dan menghilangkan qumamah, kotoran, sampah, kotoran itu qumamah. Famatat fil lail, kemudian perempuan tersebut, wanita tersebut, matat, meninggal, fil lail, di malam hari, ya, meninggal di malam hari. Fasaghara as-sahabatu sya'naha, maka para sahabat radhiyallahu anhum itu saghar, dari kata saghir, mengecilkan, dalam artian menyepelekan, agak menyepelekan atau mengecilkan dari urusan perempuan tersebut, dalam artian enggak dianggap penting-penting amat lah gitu kan, urusan wanita ini yang cuman nyapu masjid gitu kan, ya. Kemudian ya, dan ini menunjukkan juga jamaah yang saya cintai, tidak boleh kita menyepelekan, merendahkan orang lain, apapun profesi dia, apapun bagaimanapun ia, nggak boleh kita tasghir, nggak boleh kita ngecil-ngecilin orang, merendahkan orang, menghinakan orang, ya. Tidak boleh, yang mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, ya, apapun aktivitas dia, kedudukannya, dan seterusnya, nggak boleh kita kecilkan orang.
Kemudian waqalu, dan mereka berkata, la hajata ila an nukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlulah kita ngabarin. Enggak ada hajat, enggak ada kebutuhan, enggak ada keperluan bagi kita untuk ngabarin Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang meninggalnya wanita tukang sapu masjid. Enggak perlu, enggak berhajat kita gitu. Enggak penting-penting amat lah gitu kan. Bagi mereka, fi hadzal lail, di malam ini kita enggak penting lah, enggak berhajat untuk ngabarin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mah perempuan tukang sapu masjid mah urusan kita aja dah. Rasul enggak perlu diikut maksudnya enggak perlu disertakan urusan dia gitu. Udah kita urus aja dah. Enggak usah kabarin Rasul alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi? Fadafanuha, maka mereka kuburkan wanita itu di malam itu juga. Sedikit saya selip jemaah hukum syar'i terkait mengubur mayit di malam hari. Asalnya bahwa mengubur mayit di malam hari itu boleh, jais. Ya. Menguburkan mayit di malam hari, hukum asalnya adalah apa? Jais. Boleh. Dikarenakan sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in itu dikuburkan juga di malam hari dan tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diingkari. Seperti hadis ini juga Rasul enggak mengingkari penguburan dia di malam hari, enggak. Yang beliau ingkari adalah apa? Kenapa aku enggak dikabari gitu. Adapun penguburan wanita ini di malam hari, Rasul enggak ada komen. Menunjukkan nguburin mayit malam hari jais. Kalau memang hajat untuk dikuburkan malam hari, kuburkan malam hari, tidak apa-apa. Ya, karena sebagian sahabat sekali lagi dikuburkan di malam hari, seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rata-rata yang pembesar-pembesar sahabat banyak yang dikuburkan malam hari. Radhiyallahu taala anhu dikuburkan di malam hari, disolatkan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dikuburkan di malam hari radhiyallahu anhu. Sampai Ibunda Aisyah berkata, tuwfiya Abu Bakrin lailan fadafannahu qabla an nusbih. Abu Bakar meninggal di malam hari. Wafatnya Abu Bakar itu di malam hari. Maka kami kuburkan beliau sebelum datang waktu subuh. Berarti lailan, berarti di malam hari dikuburkannya sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Imam Al-Jauzi rahimahullah mentasrih, menegaskan hal yang sama bahwa Abu Bakar dufina lailan radhiyallahu taala anhu, dikuburkan di waktu malam, ya, dikuburkan waktu malam. Begitu juga putri Rasul alaihi salatu wassalam Fatimah binti Muhammad itu dikuburkan oleh Ali bin Abi Thalib juga di waktu malam, ya, dan tidak diingkari, ya. Dikuburkan di waktu malam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Abu Bakar dikuburkan malam, ya, Uthman dikuburkan malam, Ibunda Aisyah dikuburkan di malam hari, Abdullah bin Mas'ud dikuburkan di malam hari, Umar bin Khattab dikuburkan di malam hari, bahkan Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam juga dikuburkan di malam hari alaihi salatu wassalam, ya. Jadi tidak masalah untuk dilakukannya penguburan di malam hari. Ada hadis yang menguatkan kita bolehnya kita nguburin di malam hari. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas menceritakan radhiyallahu anhuma, mata insanun, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Meninggal seorang manusia, maksudnya kalangan sahabat meninggal, yang adalah Rasulullah SAW sempat menjenguknya. Sebelum dia meninggal, sahabat tersebut dijenguk oleh Nabi SAW. Kemudian famata bil lail, laki-laki itu atau sahabat tersebut meninggal di malam hari. Fadafanuhu lailan, maka para sahabat menguburkan sahabat tersebut di malam hari, ya. Rasul masih hidup. Mereka menguburkan sahabat tersebut di malam hari. Falamma asbaha, ya, akhbaruhu, manakala mereka
sudah masuk waktu pagi, mereka kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa si fulan wafat, meninggal ya Rasulullah. Yang kemarin kau jenguk udah meninggal malam hari tadi, semalam ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, faqal ma mana'akum an tu'limuni. Apa yang menghalangi kalian, mencegah kalian untuk ngasih tahu saya? Kok saya nggak dikasih tahu gitu kan? Kalau dia meninggal tadi malam, ya. Lihat niat baiknya para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Kata mereka, qalu kana al-lail, kan malam hari ya Rasulullah. Fakarihna an nasyuqqa 'alaik. Kami enggak mau memberat-beratkan engkau, bangunin engkau malam hari gitu ya. Bikin engkau repot-repot malam hari, harus bangun, harus ikut-ikut ngurus jenazah malam hari, dan sudah kami ajalah, ibarat kami enggak mau ganggu istirahat engkau, kalau bahasa sekarang mungkin ya. Menunjukkan bagaimana sopan santunnya para sahabat terhadap siapa? Junjungan mereka dan junjungan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau repot-repotin Rasul. Ya. Pelajaran juga, ya. Udah tahu guru kita, ustadz kita udah sibuknya minta ampun. Berusahalah kita untuk tidak terlalu banyak repotin dia. Habis waktunya mencintai semata. Ya. Sampai sebagian ulama berkata, al-ulama idza alimu amilu wa idza amilu syughilu, ya. Wa idza syughilu tulibu, ya. Wa idza tulibu ya fuqidu, wa idza fuqidu harabu, ay kama qala. Orang-orang berilmu itu kalau sudah berilmu, banyak ilmunya nih, dia berusaha beramal. Setelah beramal sibuk dengan mengamalkan ilmu, akhirnya dia jadi syughil, akhirnya mereka sibuk beramal, gitu, melaksanakan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Ya, kemudian kalau mereka udah sibuk, ya, mereka dicari-cari gitu, dicari-cari orang. Orang-orang merasa kehilangan, fuqidu, dicari-cari. Begitu mereka dicari-cari, apa yang dilakukan? Harabu, mereka ngajir, lari, menghindar gitu kan. Ya, ada saatnya memang, maksudnya terlalu banyak ketemu dengan manusia itu jenuh ya mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ini urusan ini, masalah ini, masalah. Ada jenuhnya sampai mereka harabu, ngajir, menghindar, lari gitu, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, tapi konsekuensi. Sampai Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah pernah berkata kepada para dai menasihati kita, antum milkun lil ummah, katanya. Kalian itu miliknya umat, katanya. Jadi memang harus siap, ya, menyambut, ya, menyambut setiap yang datang gitu kan. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian mereka begitu, harabu, lari gitu, menghindar. Udah capek ketemu sama manusia, inginnya itu ya nikmat, bercengkrama dengan kitab-kitabnya, belajar, nggak banyak yang ganggu, dan ya. Gitu. Sampai saya sering sampaikan sebagian masyayikh di Saudi itu ada yang nulis pengumuman di depan pintu rumahnya, az-ziyaratu yaumal khamisi ba'dal asri faqat. Ziarah hanya boleh hari Kamis ba'da asar doang. Dalam sepekan itu sekali saja dia terima tamu. Hari Kamis ba'da asar. Selain itu dia habiskan waktunya di perpus gitu kan. Ya, di maktabahnya. Fa'ala kulli hal. Jadi mereka tidak mau merepotkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak mau mengganggu Rasul, istirahat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalaupun mereka harus bangunkan Rasul, ganggu istirahat beliau ketika berada di rumah istri beliau alaihi salatu wassalam, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kanat abwabun nabiy sallallahu alaihi wasallam tuqra' bil adhafir, ay bil adhafir. Adalah pintu-pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, kalaupun diketuk oleh sahabat, diketuknya pakai apa? Pakai kuku jemaah. Pakai kuku, enggak berani. Kalau kita kan begini ya. Atau ada yang begini. Kalau kita kan begini ya. Assalamualaikum gitu. Kalau pintu-pintu rumahnya Nabi saking dia adabnya sahabat, enggak mau mengganggu Rasul, enggak mau ngagetin Rasul. Pakai apa? Adhafir, pakai kuku. Seperti itu. Luar biasa.
Kemudian jamaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala mereka kabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, si fulan yang kau jenguk kemarin meninggal ya Rasulullah tadi malam. Rasul bilang, kenapa kalian enggak memberitahu saya? Qalu kana al-lail fakarihna an nashqa alaik. Kan malam hari ya Rasul, kami enggak mau merepotkan engkau, memberatkan engkau harus bangun malam-malam. Ya. Kemudian fa'ata qabrahu, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'ata qabrahu. Beliau mendatangi apa? Kuburan si laki-laki sahabat tersebut yang meninggal di malam hari, dikuburkan malam hari tersebut. Didatangi kuburannya oleh Rasul besoknya. Di siang harinya Rasul datangi kuburannya. Fasalla alaih. Kemudian beliau apa? Maka beliau apa? Mensalatkan di atas kuburan. Ya. Disalatkan di atas kuburannya. Maksudnya bukan di atasnya persis ya, maksudnya di atas di sini di sampingnya ya, mengarah ke kiblat. Mencintai Subhanahu wa taala. Ini dalil sahih ya, hadis Bukhari dari Ibnu Abbas menunjukkan bolehnya salat jenazah di mana? Kuburan. Bagi yang mutaakhir, bagi yang terlambat mencintai karena Allah tabaraka wa taala, tidak masalah. Ya. Kemudian sekali lagi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan sahabat menguburkan di malam hari. Ya, yang beliau tegur sahabat itu hanya karena kenapa aku enggak dibangunin. Ini dalil kata Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Ini dalil kata beliau dalam kitab beliau Al-Istidhkar ya. Antum pernah dengar insyaallah nama kitab judulnya Al-Istidhkar ya. Kitabnya Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala. Beliau jelaskan di dalam kitab beliau, hadis ini menunjukkan bolehnya menguburkan mayit kapan? Di malam hari. Dan beliau Ibn Abdul Barr menyebutkan dalam kitab beliau tersebut, wa alaihi aktsarul ulama. Dan di atas pendapat inilah mayoritas atau kebanyakan ulama boleh menguburkan di malam hari, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu lailan. Ini hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memasukkan seseorang laki-laki ke dalam kuburannya, alias nguburin lailan, di malam hari. Rasul sendiri praktek gitu kan, langsung mempraktekkan, maksudnya pelakon ibaratnya, menguburkan orang di malam hari. Bukan hanya itu, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa asraja fi qabrihi. Dan diapain? Asraja yusriju, siraj. Siraj itu apa? Lentera bahasa kita ya. Didatangkan apa? Lentera. Kira kan naruh lampu di kuburan dilarang nggak? Termasuk larangan-larangan kuburan nggak? Lah ini ada lenteranya, lampunya. Pastinya beda tujuan. Kalau ini tujuannya apa kira-kira? Dan ini lil hajah al-muaqqatah. Keperluan yang sifatnya apa? Muaqqatah, terbatas waktunya, yaitu hanya untuk apa? Penerangan dikala apa? Menguburkan. Namun apa yang dilakukan, adapun yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, jogrokin lampu di kuburan bermalam-malam sampai malam berapa? 7? Berapa Pak? Seterusnya ada yang itu termasuk dalam larangan jamaah cintai. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerangi kuburan. Ya, kalau adapun perbuatan Rasul tadi itu adalah apa? Karena hajat, untuk penerangan supaya nggak salah masukin orang gitu kan ibaratnya kan. Biar terang gitu kan, meletakkan di lahatnya dan seterusnya terang, kelihatan. Itu mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau kena hajat tidak masalah. Adapun sebagian riwayat
yang dihasankan oleh sebagian ulama bahwa Nabi SAW melarang menguburkan di waktu malam, yaitu karena apa? Sebab-sebab yang khasah saja. Maksudnya sebab-sebab yang sifatnya apa? Khusus, mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab-sebab tertentu saja, ya. Kalaupun larangan itu sahih, karena sebagian melemahkan hadisnya. Ya, hadis Jabir bin Abdullah bahwa Nabi melarang nguburin di malam hari. Kalaupun hadis itu benar hasan, bisa diterima, itu larangannya hanya karena halat khassah kata para ulama, karena kondisi-kondisi khusus saja yang mencintaikan Allah tabaraka wa taala. Dan disebutkan sebagian mereka kenapa dilarang nguburin di malam hari menurut sebagian versi, ya. Yang pendapat yang lebih sahih tadi kita katakan pendapat jumhur, menguburkan di waktu malam boleh apa tidak? Boleh. Walaupun yang lebih afdal, lebih utama itu menguburkan kapan? Di siang hari. Itu lebih afdal, lebih utama. Tapi nguburin di malam hari juga jaiz, tidak masalah insyaallah. Adapun mereka yang melarang, di antara alasan mereka adalah dikhawatirkan kurang perhatian tentang kebersihan kafan gitu. Namanya juga malam hari gitu kan. Ada alasan sebagian mereka menyebutkan seperti itu. Dikhawatirkan dalam mengkafaninya itu kurang rapi, ya, kurang, ya. Walaupun mungkin bisa juga dilihat dari kondisi penerangan zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu ya lentera, gelap-gelapan, remeng-remengan, mungkin kejadian untuk kurang rapi, ada kotor apa, bisa jadi. Tapi untuk sekarang seterang ini, masya Allah gitu, ya, kondisinya sedikit berbeda. Makanya boleh, wallahu a'lam, boleh jumhur. Tapi sebagian yang melarang di antara alasannya takut kurang perhatian tentang kerapian dan kebersihan kafan. Dan di antara alasan mereka yang lumayan kencang juga adalah apa? Kalau sholatin di malam hari, nanti yang nyolatin, kalau nguburin di malam hari, yang nyolatinnya sedikit. Dan ini disebutkan Imam Nawawi rahimahullah. Dikhawatirkan, kata Imam Nawawi, kalau dikuburkan di malam hari, yang nyolatinnya nggak banyak. Ya, dan takutnya orang-orang yang memiliki keutamaan, mungkin dia ustadz, orang yang soleh, orang-orang yang punya kedudukan, mungkin kalau diganggu malam hari rata-rata mungkin males gitu kan. Jadi supaya dia banyak yang sholatin dan disolatin orang-orang yang mulia, mungkin dia alim, mungkin soleh, mungkin, maka ya jangan dikuburkan di waktu malam, tapi tunggu sampai besok, ya, alasan mereka. Tapi secara asal, wallahu alam, boleh menguburkan di waktu malam. Kemudian, ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, fafaqadahan Nabi SAW. Antum melihat kitab, bagi yang punya kitab, kita lanjutkan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka Rasul kehilangan, mana si fulan? Ya, setelah mereka kuburkan malam hari, maksudnya wanita tukang sapu masjid itu, Rasul kehilangan. Mana si fulanah, kok nggak kelihatan? Gitu kan. Mungkin biasa dilihat oleh Rasul sekilas, mungkin lagi bersihin masjid, ini kok tidak kelihatan, nggak tampak, kemana gitu. Dan ini pelajaran besar juga nanti bisa ditarik bahwa hendaknya seorang, ya, pemimpin, seorang panutan, seorang ustadz apalagi, dia berusaha cari tahu tentang muridnya atau jamaahnya. Kok fulan nggak kelihatan lagi, kemana ya? Bukan karena dia rakus jamaah, bukan karena dia rakus jamaah, tapi itu adab. Ketika Abu Wada'ah nggak kelihatan di majelisnya Sa'id bin Musayyib, menantunya sahabat Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyib, pembesar tabi'in, dia nggak lihat muridnya Abu Wada'ah, maka dia cari, mana Abu Wada'ah, kok nggak tampak, nggak kelihatan. Dikabarkan oleh murid-murid beliau bahwasanya dia sedang berkabung, istrinya meninggal, subhanallah. Putrinya Sa'id bin Musayyib yang disebutkan dalam biografi bahwasanya, ya, cantiknya itu seperti potongan bulan purnama, saking cantiknya. Telah dilamar oleh banyak pangeran-pangeran, anak-anak raja, mental semua ditolak.
Ketika muridnya nggak kelihatan ngaji karena berkabung, nggak punya istri, maka apa? Diseret anaknya yang cantik itu, yang alimah tersebut, alim. Dia bawa putrinya ke kontrakan Abu Wada'ah, muridnya. Ketika diketuk, ya assalamualaikum, man? Waalaikumsalam, man? Siapa? Said. Ya, kata dia, saya nggak mengenal Said kecuali Said Musayyib, guru saya. Said siapa? Nggak kenal. Said bin Musayyib, saya Said bin Musayyib. Kaget dia, nggak mungkin. Sudah hampir 40 tahun guru saya hanya bolak-balik antara pintu masjid dengan pintu rumah. Nggak mungkin beliau keluar ke kontrakan kayak gini cari. Nggak mungkin. Ternyata ketika dibuka pintu, ternyata yang datang adalah siapa? Said ibn Musayyib. Kaget dia. Dan baru saja Abu Wada'ah selesai makan sisa-sisa potongan remah-remah roti kering yang sisa-sisa, paham maksudnya cuma? Saking fakirnya, miskin. Subhanallah. Maka dia dorong putrinya sampai saking malunya putrinya itu tersungkur. Saking malunya. Di saat sebagian wanita zaman sekarang nyodor-nyodor dirinya ke ikhwan, enggak punya malu. Godain aku dong katanya dan seterusnya. Na'udzubillah. Ini didorong bapaknya saking malunya tersungkur jatuh. Ya, mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, aku nikahkan engkau dengan putriku. Aku tidak suka ada laki-laki tidur di malam hari dan tidak ada di sampingnya istrinya. Karena madhinnatun lil fitan gitu kan. Ya. Tempatnya fitnah itu. Kalau laki-laki tidur sendiri enggak ada istrinya itu mencintai Subhanahu wa taala. Ya, maka dikhawatirkan oleh kaum salaf. Makanya Imam Malik sampai berkata, malam ini istri saya meninggal, malam ini saya akad baru katanya. Mungkin kalau ibu-ibu mikir, lebay dan seterusnya, ketahuan ngarep istrinya mati gitu kan. Cepat amat gitu dan seterusnya. Tapi begitulah mereka menjaga diri jamaah. Takut akan fitnah. Ya. Bahkan menakjubkan adat dan habit orang-orang jahiliyah dulu, walaupun jahiliyah, kalau anaknya, anak perempuannya ditinggal meninggal oleh suaminya atau dicerai atau meninggal suaminya, maka mereka uprak segera tawarin putrinya yang janda ini kepada orang-orang yang baik, yang saleh. Muter, karena takut mereka. Ya, mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Islam lebih-lebih lagi gitu kan, mencintai Subhanahu wa taala. Karena madhinnatun lil fitan gitu kan. Kemudian ikhwatal Islam yang dicintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya, maka Rasul merasa kehilangan, mana sih perempuan itu tukang bersihin masjid? Faqalu innaha matat. Ini penjelasan Syekh ya. Mereka menjawab, udah meninggal ya Rasulullah, meninggal, mati. Faqal, afala kuntum adantumuni? Tidakkah kalian memberitahu saya, kabarin saya kalau dia meninggal gitu kan? Ya'ni a'lamtumuni, maksudnya adalah tidakkah kalian memberitahu saya hina matat, ketika dia meninggal itu gitu kan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Dulluni ala qabriha, tunjukkan saya kuburan perempuan tersebut. Mana kuburannya? Besoknya nih, siang harinya, tunjukin kuburannya mana? Fadalluh, maka mereka menunjukkan kepada Rasul SAW, ini kuburannya ya Rasulullah. Fasalla alaiha, maka Rasulullah SAW, perempuan loh padahal, perempuan. Coba kalau ada ikhwan kayak gitu hari ini, dicurigai pasti sama istrinya, ya enggak? Ngapain Nabi nyolatin akhwat atau ummahat si fulana? Jangan-jangan ini, ya kan? Biasa aja, ya. Saudari semuslimah kok, gitu kan? Nabi SAW sholatin tuh perempuan, disolatin, ya, di samping kuburannya. Kemudian beliau SAW bersabda atau berkata, Inna hadhil qubur, ini syahidnya pembahasan kita tentang zulmatul qabri, gelapnya kuburan. Ini syahidnya dari hadis ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kuburan ini ya mamlu'atun zulmah, penuh dengan kegelapan, dipenuhi dengan kegelapan. Ala ahliha, terhadap penghuninya, gelap. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Ya, di sini lafalnya jamak ya, bahwasanya apa? Sungguhnya kuburan-kuburan ini gelap. Ya. Dan sesungguhnya Allah memberikan cahaya terhadap kuburan-kuburan mereka nih dengan sebab apa? Salati. Dengan sebab salat saya atas mereka gitu.
kata beliau alaihi salatu wassalam, yang mencintai Allah tabaraka wa taala. Kemudian fa fi hadzal hadithi iddatu ya fawaid. Maka di dalam hadis-hadis ini, maksud dalam hadis ini kata Syekh melanjutkan ada beberapa fawaid. Ada beberapa apa? Faedah, pelajaran yang bisa kita tarik dari hadis ini. Yang pertama, minha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama yu'azzimun nasa bihasabi a'malihim. Ya, yang pertama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya saja beliau memuliakan, mengagungkan, ya, menta'zim, mengagungkan, memuliakan manusia itu sesuai dengan apa? Amalan mereka. Ya Rabb. Nabi uprak-uprak pergi nyolatin, berarti beliau memuliakan nggak perempuan itu? Spesial nggak wanita itu bagi Nabi? Iya. Kenapa? Kerjaannya rek, ya. Kesibukannya rek, apa? Ngurus rumah Allah, tempat ibadahnya kaum muslimin, ngurus rumah Allah loh. Ya. Bersihin rumah Allah ini, ya Rabb, bagi Nabi ini azim, kerjaan yang profesi yang luar biasa, azim, besar, mulia. Makanya Nabi SAW sangat menta'zim wanita tersebut sampai repot-repot harus pergi cari kuburannya untuk ditunjukkan kuburannya untuk disolatin. Berarti spesial wanita itu bagi Nabi SAW karena amalannya itu membersihkan rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah menyepelekan orang yang beraktivitas membersihkan rumah Allah, ya. Jadi apa istilahnya, cleaning, ya, dan seterusnya untuk masjid, rumah Allah. Jangan disepelekan karena sungguhnya Nabi memuliakan mereka yang mencintai Allah tabaraka wa taala. Ya, wa maqamu bihi min ta'atillah wa ibadatih, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan, memuliakan orang itu dengan sebab apa yang mereka tegakkan dari apa? Ketaatan dan ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan wanita ini enggak main-main, berkaitan dengan rumah Allah loh. Bukan jaga ya tempat-tempat lain, rumah Allah, tempat sujud gitu kan. Subhanallah, tempat suci. Sebaik-baik potongan bumi Allah apa? Masajiduha kata Rasul. Masjid-masjidnya, bukan aswaquha, bukan. Kalau pasar malah syarruha, syarru biqa'il ard. Seburuk-buruk potongan bumi ini ya aswaquha, pasarnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang untuk orang menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan terakhir keluar dari pasar, dilarang. Ya, dan pasar itu tempat, ya, perseteruannya syaitan yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebagian riwayat. Kemudian yang kedua, faidahnya adalah jawazu, ya, tawallil mar'ah li tanzifil masjid. Boleh menugaskan perempuan dalam rangka membersihkan apa? Masjid. Boleh, enggak harus laki gitu. Perempuan juga enggak masalah. Ya, ditugesin mungkin untuk ngurusin bersihin masjid. Mungkin ibu-ibu yang sudah apa istilahnya udah hampir lanjut usia mungkin, tapi masih kuat ini bersihin masjid, boleh lah, cintai sunnah ta'ala. Kalau yang muda-muda banget agak ngeri ya, fitnah mencintai sunnah ta'ala. Takutnya orang rajin sholat karena apa, akhwat yang tukang bersihin karena masih muda gitu. Tapi kalau udah emak-emak ya insyaallah ala kulli hal ini hukum syar'i, ya, dibolehkan wanita untuk apa, ditugaskan membersihkan apa, mengurus kerapian kebersihan rumah Allah Azza wa Jalla, masjid. Tidak masalah dalam Islam, dalilnya ini, nggak dilarang, nggak diingkari oleh Rasul. Kalau seandainya itu nggak boleh, nggak pantas, ya Rasul nggak akan mengizinkan wanita itu tukang bersihin masjid. Buktinya Nabi izinkan, berarti perkaranya apa, wasi'ah, luas masalahnya. Jangan sok ini terus nyempitkan sesuatu yang luas gitu kan. Nabi bilang la tuhajjir wasi'an. Jangan kau sempitkan sesuatu yang luas, ya. Itu. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sebelumnya wa annahu ya la yuhajjar dzalika 'ala rijali faqat. Ini saya sampaikan tadi, dan bahwasanya ngurus kebersihan masjid itu enggak harus dibatasi dengan laki-laki doang, rijal doang, boleh perempuan. Yang ketiga, masyru'iyatu tanzifil masajid wa izalatul qumamati anha. Disyariatkannya untuk membersihkan masjid-masjid gitu kan. Dan itu perintah Allah kepada Ibrahim, ya, dan Ismail, ya. Apa kata Allah? Tahhira baitiya
lit-ta'ifina wal-'akifina wa ar-ruk'is sujud. Bersihkan rumah Allah. Kemudian menghilangkan qumamah, menghilangkan sampah-sampah, ya, kotoran-kotoran. Dan kita berusaha jemaah, berusaha kalau siapapun kita ini, ya, kalau yang merasa memuliakan rumah Allah, mencintai rumah Allah, ya, apapun yang dia lihat di depan dia ketika mungkin duduk di majelis kayak gini, ada sesuatu yang ya berbau sampah, kertas kayak apa kayak, ya, kadang-kadang ada orang yang refleks, ya, ngelotekin kukunya, kadang ambillah, nggak najis kok kuku itu, ya, ambillah, kemudian kita buang di tempat yang pembuangan sampah lah ibaratnya, maksudnya di bak sampah, supaya rumah Allah itu tetap apa? Nadhif, bersih. Kita juga kalau bersih masjid nyaman nggak jemaah? Nyaman, enak, ibadah, mendukung, mencintai untuk kita nyaman ibadah. Kalau masjid berantakan, nggak rapi, ya, kotor, kita juga nggak nyaman sholat di masjid itu, ya kan? Karpetnya bau, udah nggak dicuci, mungkin tahunan nggak dicuci mungkin, ya, masya Allah, nggak pernah dipakum, debunya udah setebal 10 cm kali, ya, nggak pernah diurus rumah Allah Azza wa Jalla, rumahnya aja bersihnya kayak apa gitu kan, kamar mandinya aja bisa tidur saking bersihnya, tapi rumah Allah kotor dan seterusnya, na'udzubillah. Maka jaga terus kebersihan rumah Allah Azza wa Jalla. Ini pelajaran besar diambil dari hadis ini. Kemudian juga yang keempat, min fawaidil hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba. Di antara faedah hadis ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mengetahui perkara ghaib. Ya. Ya, beliau tidak mengetahui perkara ghaib alaihi salatu wasallam. Buktinya mana perempuan itu? Berarti beliau tahu perkara ghaib enggak? Enggak. Kalau beliau tahu perkara ghaib enggak mungkin nanya. Oh, si fulanah meninggal semalam. Nah, tahu berarti. Enggak tahu beliau perkara gaib. Sampai pun malaikat juga enggak tahu perkara gaib, yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mereka makhluk gaib gitu. Enggak tahu perkara gaib kecuali yang Allah apa? Kabarkan. Para rasul enggak tahu perkara gaib. Alimul ghaibi wasyahadah fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang tahu yang ya apa? Yang gaib dan yang tampak. Allah tidak tampakkan atas apa perkara gaib tersebut, ya, yang dirahasiakan atau yang gaib tersebut kepada siapapun, tidak, kecuali yang Allah kecualikan. Azan ya Pak? Emang enggak Pak? Enggak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Jadi tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah Azza wa Jalla. Kecuali kata Allah di surat Al-Jin ayat 27, illa man irtada mir rasul, kecuali yang Allah ridhai dari rasul, ya. Ada ya sebagian rasul yang Allah beritahukan perkara gaib, tapi bukan dari asalnya rasul itu tahu perkara gaib, tapi siapa yang kasih tahu? Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tahu ada 2 orang disiksa dalam kubur, itu karena beliau tahu perkara gaib atau dikasih tahu Allah? Ya, dikasih tahu, dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Dan bukti yang sangat jelas dalam hal ini adalah ketika di hadis Jibril, ketika Nabi ditanya tentang apa? Kiamat, ya. Akhbirni anis sa'ah, kasih tahu saya tentang kiamat, kapan maksudnya, ya. Maka apa dia mencintai Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya lebih tidak tahu dari yang bertanya. Maka kalau ada selain Rasul, orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, maka pastikan dia adalah apa? Dukun, pendusta, kadzab. Ya. Dan memang dulu sempat mencintai Subhanahu wa taala. Kalau terjadi, misalnya Allah berfirman nih, satu wahyu kepada malaikat Jibril untuk disampaikan nanti ke bumi. Maka begitu Allah berfirman di langit, semua malaikat itu apa? Pingsan. Sebagaimana dalam hadis Mihsan, ya. Bahwasanya apa? Kalau Allah berfirman di langit, semua malaikat itu pingsan. Yang pertama kali siuman adalah siapa? Jibril alaihissalam. Maka Allah firmankan kepada Jibril apa yang hendak Allah firmankan.
Ya, akhirnya diterima, ditalaki oleh Jibril firman tersebut. Ya, setelah itu siumanlah malaikat-malaikat yang lain. Maka malaikat-malaikat tersebut, ya, setelah Jibril siuman, malaikat-malaikat yang agung seperti malaikat maut, Israfil siuman, ya duluan gitu sebelum malaikat-malaikat yang lain. Maka malaikat-malaikat yang lain begitu sudah siuman nanya, qalu madza qala rabbukum? Mereka bertanya, Tuhan kalian tadi ngomong apa, firman apa gitu kan. Maka mereka menjawab, qalul haq. Allah berfirman hak, kebenaran. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah itu yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril ya kepada malaikat-malaikat yang lain. Nah, dialog mereka inilah yang berusaha dicuri. Obrolan mereka inilah yang berusaha dicuri oleh siapa? Kaum siapa? Jin. Nguping gitu. Ya kan? Mereka berusaha untuk apa? Nguping. Nah, apa yang mereka dapatkan dari obrolan malaikat tersebut, antara malaikat tersebut itu yang mereka bawa nanti kemana? Ke dukun-dukun di bumi. Akhirnya dukun-dukun tersebut mengakui, mengklaim mengetahui perkara apa? Gaib gitu kan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala kalau mereka mau nguping lagi, Allah kirimkan panah-panah api atau rujum lisyayatin, yaitu bintang-bintang yang melempar mereka yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian ya walihada qala, menunjukkan Nabi enggak tahu perkara gaib, oleh sebab itu beliau bertanya, duluni ala qabriha, tunjukkan saya di mana kuburnya. Berarti Nabi enggak tahu perkara gaib, kata Syekh. Fa idza kana la ya'lamu syai'al mahsus fal ghaib min babi aula. Kalau perkara-perkara yang mahsus, yang sifatnya bisa dirasa, bisa dilihat, ya, bisa dirasakan panca indera ibaratnya. Itu saja Nabi kadang enggak tahu gitu kan. Bagaimana dengan yang jelas-jelas perkara gaib? Ya, maka lebih tidak tahu lagi beliau. Ya, fa huwa sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Waqad qala Allahu lahu, dan sungguh Allah telah berfirman kepada beliau di Al-An'am ayat 50, qul, katakan kepada mereka Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Ya, katakan kepada mereka, saya tidak berkata kepada kalian ya bahwasanya saya memiliki perbendaharaan Allah. Maksudnya perkara-perkara ya perbendaharaan Allah, maksudnya perkara-perkara gaib itu enggak punya aku. Aku enggak tahu ilmunya. Aku enggak mengetahui maksudnya. Bilang sama mereka Muhammad, wala a'lamul ghaiba. Ini lebih jelas lagi. Dan saya tidak mengetahui perkara gaib, kata beliau. Ya. Katakan kepada mereka, la a'lamul ghaiba, saya enggak tahu perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan saya juga tidak berkata kepada kalian sesungguhnya saya ini adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah aku melainkan mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ya. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau kabarkan, itu semua berdasarkan wahyu, bukan karena beliau tahu perkara gaib dan seterusnya, memiliki perbendaharaan ilmu Allah dan seterusnya, ya. Perkara gaib dan enggak, ya. Ya, semuanya kalaupun beliau tahu itu adalah wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Faedah kelima, saya berusaha untuk habiskan faedahnya cuman sedikit, cuman 3 lagi. Wa min fawaidil hadits masyru'iyatus shalah 'alal qabr. Dan di antara faedah-faedah hadis juga adalah disyariatkannya salat di atas kuburan. Salat apa? Jenazah, ya. Bukan salat sunat di situ 2 rakaat atau apa, enggak. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum kuburin, ya. Kaum kuburiyun. Nauzubillah. Saking demennya salat di tempat-tempat kayak gitu tuh. Ya, sampai di gua Hira pun kalau ada yang sampai sana disempetin sholat di gua Hira, ya enggak? Ada enggak tuh? Kayak tenan, sampai di gua Hira pun sholat. Itu ajaran Nabi siapa tuh? Siapa yang ngajarin sholat di gua Hira? Apa tujuannya di situ? 2 rakaat di gua Hira, tujuannya apa? Allah musta'an. Pasti dia milih sholat di tempat sempit kayak gitu, pasti ada keyakinan tertentu yang nggak benar gitu kan, mencintai. Di sini tempat Nabi tahanus dulu, ibadah dulu. La ilaha illallah. Terlepas dari kesahihannya juga, ya dulu Nabi ketika
dibaiat di bawah pohon Ridwan. Setelah Rasul wafat, ada tuh orang-orang yang mulai zaman Umar bin Khattab pada sholat 2 rakaat. Maka Umar bin Khattab menjelaskan kepada mereka, setelah itu ditebang. Karena ini membuka pintu-pintu kesyirikan nanti, mengagungkan pohon. Sebagaimana di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ada pohon yang dikenal dengan Syajaratul Fahul, pohon berkah, pohon pinter. Ya, minta apa dikasih gitu. Sampai perempuan yang lama belum menikah, ya, berdoa di pohon tersebut. Ya fahlal fahul, urzuqna zawjan qabla al-haul. Wahai pohon berkah, kasih kami suami sebelum 1 tahun. Syirik nggak? Syirik. Perempuan yang belum punya anak, disobek secarik kain, digantung di ranting pohon tersebut. Supaya dapat anak. Syirik. Persis seperti permintaan ya sebagian mereka yang baru-baru masuk Islam di Fathu Mekah, ya, selesai perang Hunain ya. Ketika mau perang Hunain ya. Mereka minta kepada Nabi, ya, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Jadikan bagi kami ya Rasulullah pohon berkah yang orang jahiliyah dulu gantung pedangnya supaya pedangnya tangguh, mandi gitu kan. Kami juga mau ya Rasulullah. Jadikan bikinin kami zatu anwat. Rasul marah. Dan beliau katakan ini seperti permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Setelah nyebrang di Laut Merah dari kejaran Firaun, selamat dari kejaran Firaun, malah apa? Mereka bilang ketika ngelihat orang-orang pada nyembah berhala di seberang, mereka katakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum dia. Bikinin kami Tuhan wahai Musa, ya maksudnya berhala-berhala bikinin buat kami sembah. Sebagaimana orang-orang ini mereka punya berhala katanya, Tuhan-Tuhan gitu. Betul jemaah, nggak lama dari itu mereka dibikinin berhala patung anak lembu oleh siapa? Samiri yang menyesatkan mereka itu. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Jadi buat siapa sholat di atas kuburan itu? Ya, maksudnya di samping kuburan jenazah itu. Liman lam yusalli alaihi qabla dafn. Buat orang yang belum sempat sholat atas mayit itu sebelum dikuburkan, nggak sempat, terlambat mungkin. Dan sering kita lihat di kalangan ikhwan kita lakukan itu, yang digoreng-goreng oleh orang-orang sebelah. Ya tuh orang Wahabi sholat di kuburan juga katanya. Komentar dengan kebodohan. Ya, mencintai. Mungkin hadits ini nggak nyampe gitu kan, belum nyampe. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Nabi pernah sholat di atas kuburan, sholat jenazah, nggak ada ruku, nggak ada sujud masalahnya. Kemudian ya qabla dafn li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fa shalla 'ala al-qabr, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan sholat di atas kuburan. Haitsu lam yusalli alaihi qabla dafn, di mana Nabi belum sempat sholat sebelum dikuburkan wanita tersebut. Walakin hada masyru'un liman mata fi ahdika wa fi asrik. Syaratnya nih, ini berlaku sholat ya di kuburan orang yang sudah dikuburin, karena kita belum sempat, sebelum dikuburin nggak sempat. Ini berlaku buat orang yang meninggal di masamu, ya, di zamanmu, di masamu gitu kan, mencintai semua. Yang hidup di masamu terus meninggal duluan gitu kan. Itu yang boleh kita sholatin apa? Di atas kuburannya. Amma man mata sabiqan fala yushra an tusalli alaihi. Adapun siapa yang meninggal zaman bahla, yang enggak semasa zaman kita, pengen sholatin Abu Bakar sholat dia pengen sholatin Utsman di Baqi misalnya kan, di sholat di situ. Boleh enggak? Enggak boleh. Kamu nggak sezaman sama dia, ya, mencintai sama kamu, bukan sahabat gitu ibarat, ya. Maka ada penjelasannya di sini bahwasanya apa? Amma man mata sabiqan fala yushra' an tusalli alaihi wa lihadza la yushra'u lana an nusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabri. Makanya nggak ada persyariatan buat kita untuk kita sholat mensolatkan Nabi di atas kuburannya, nggak ada. Ya, wala dikata au ala qabri Abi Bakar, atau sholatin di kuburan, di atas kuburan Abu Bakar, au Umar, au Utsman enggak ada, au ghairi, atau yang lainnya. Ya, minas sahabat, di kalangan para sahabat, enggak ada syariatnya.
ya, au ghairihim minal ulama, atau dari ulama-ulama terdahulu, ya, dari awil a'immah, dari imam-imam atau imam-imam terdahulu gitu. Enggak ada syariatnya. Kita enggak sezaman sama mereka masalahnya. Ya, yang sezaman sama mereka oke, kita enggak sezaman dengan mereka. Yang boleh kita sholatin di kuburan mereka adalah orang yang sezaman dengan kita. Falau furida anna rajulan mata qabla sanah aw sanatain, ya, kalau seandainya kejadian nih ya, anggap ada kejadian, ada orang meninggal setahun yang lalu, berarti sezaman dengan kita enggak? Masih sezaman kan? Atau 2 tahun yang lalu, masih sezaman dengan kita, belum lama. Ya toh? Maka apa? Wa ahbabta an tusalli ala qabrih, dan kamu ingin, suka untuk sholat di atas kuburannya, wa anta lam tusalli alaih, dan kau keadaannya belum sempat nyolatin gitu kan, ya, karena jarak yang jauh, padahal dia teman kita dulu mungkin, teman sekolah mungkin gitu, pengen kita sholatin setelah setahun dan 2 tahun mungkin, ya, maka apa? Fala ba's, maka tidak mengapa, boleh mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian pendapat ada yang membatasi 3 hari dari meninggalnya gitu. Tapi wallahu alam, sebagian ulama mengatakan hatta setahun sudah berlalu, 2 tahun sudah berlalu pun masih boleh salat di atas apa? Kuburannya, kalau kita memang belum sempat menyolatkan. Terakhir, ya, sehingga di pertemuan berikutnya biidznillah kita akan membahas tentang dhammatul qabri wa dhaghtatuh. Kita akan bahas tentang himpitan kuburan. Himpitan selamat datang cuma. Nanti saya sama antum semua ketika meninggal masuk kuburan, tinggalin, ya. Kalau kita orang beriman, soleh, insyaallah langsung buka lagi. Tapi kalau orang bejat, suwi gitu kan. Waliyadzubillah. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang rusuknya pindah kanan ke kiri, kiri ke kanan. Na'udzubillah. Nanti ada penjelasannya biidznillah. Terakhir, wa min fawaidil hadits, dan di antara faedah-faedah hadits, belum terakhir ya, 2 pendek ya. Wa min fawaidil hadzal hadits husnu riayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Baiknya perhatian Nabi terhadap umatnya, enggak peduli dia mau tukang sapu masjid atau apa. Masya Allah, perhatian, care beliau alaihi salatu wassalam. Wa annahu kana yatafaqqaduhum, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam yatafaqqaduhum, cari-cari mereka, fulan mana, fulanah mana, fulan mana. Sayang berarti jemaahnya, ya. Seorang panutan, seorang guru, seorang nabi cari sahabatnya, cari muridnya, itu menunjukkan dia sayang. Perhatian, riayah. Kemudian apa? Wa yas'alu anhum, Rasul tanya-tanya tentang mereka, ya. Fala yashtaghilu bil kabiri 'anis shaghir. Beliau tidak disibukkan dengan ngurus yang besar, ya, melupakannya apa? Kecil. Dia mah orang sepele, orang rendahan, tidak perlu ditanya-tanya gitu kan, tidak perlu dicari-cari. Ya, giliran orang-orang yang punya jabatan, punya power, punya duit, punya dicari-cari. Gimana kabar? Giliran yang ya kurang dikenal atau kurang, ya, kadang-kadang enggak, Nabi enggak beda-bedain. Ya, Nabi enggak beda-bedain. Sebagaimana Allah enggak beda-bedain orang dengan harta, tampang dan seterusnya. Yang beda-bedain orang itu apa? Takwa. Mulia enggak orang itu takwa, ukurannya mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi enggak sibuk ngurus yang besar, yang kecil-kecil yang enggak diurus gitu, enggak. Nabi bukan tipe orang seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sama semua. Ya. Kullu ma yahumul muslimin fa innahu yas'alu an. Sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang ya dirasa itu adalah penting terkait tentang urusan kaum muslimin, Rasul tanya. Sampai perkara-perkara sepele menurut kita, kadang Rasul sampai kepada beliau tanya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baru terakhir, wa min fawaidil hadithi jawazu su'alil mar'i ma la takunu bihi minnatun fil ghalib, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dulluni ala qabriha. Di antara faedah hadis juga adalah bolehnya bertanya, ya, seseorang bertanya tentang apa-apa yang bukan termasuk dari bab ngungkit-ngungkit. Jadi maksudnya begini, sahabat tidak mengatakan, ngapain sih Rasul ngungkit-ngungkit sesuatu yang sudah terlanjur gitu kan, udah dikuburin, udah kelar lah, ngapain sih diurus-urus. Paham nggak maksudnya jemaah? Ya. Tapi Rasul nggak seperti itu, maksudnya Rasul tetap maksudnya nanya. Ya, ngungkit dalam artian bukan untuk maksudnya untuk, paham nggak maksudnya jemaah ya? Jadi
bukan dalam rangka mengungkit-ungkit kesalahan. Kalian ini parah nggak ngasih tahu saya, enggak, bukan tujuannya untuk itu. Paham maksudnya? Ya, bukan tujuannya untuk itu. Tapi sekedar nanya, ya, bertanya, ngungkit untuk sekedar bertanya, pengen tahu, ya nggak masalah gitu kan. Bukan mengungkit yang sifatnya untuk mencela, parah kalian ini, masa dia meninggal aku nggak dikasih tahu. Bukan untuk itu mencintai. Hanya sekedar mengungkit perkara untuk sekedar pengen tahu gitu kan. Sallallahu alaihi wasallam, kasus Nabi di sini dengan perempuan tersebut, ini kasusnya beliau ingin tahu, bukan mungkin untuk ngecengek maksudnya untuk ngonek-ngonek sahabat yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengungkit dalam rangka ingin tahu ya tentang bagaimana si perempuan itu, kemana dia kok nggak kelihatan, dan ternyata meninggal yang mencintai Subhanahu wa taala ya. Nah, itu. Dan itu terambil dari sabda beliau mengatakan duluni ala qabriha, tunjukkan saya di mana kuburnya, mengungkit untuk maslahat gitu ya. Mengungkit untuk maslahat. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit ini jemaah cintai Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk biidznillah tentang himpitan kuburan ya. Barakallahu fikum. Sampai di sini dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.